Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah ini pertemuan ke-18 kitab Mutammimah ala Jurumiyah karya Imam Al-Hattab rahimahullahu taala. Kita di hari ini masih di pembahasan dhanna dan saudari-saudarinya. Dan kemarin sudah ada contohnya masing-masing, sisa sekarang hukumnya. Ini hukumnya, inilah mutammimahnya. Ini mutammimah, tidak ada sebelumnya. Kalau sebelumnya kan cuman dona dan saudari-saudarinya dan contoh. Iya, itu dona dan saudari-saudarinya itu secara umum nanti hukumnya itu yang kita akan baca sebentar ada 3. Itu dona, wa akhwa tuha dona dan saudara-saudarinya nanti terbagi 3. Ini dilihat dari amalannya. Kalau dilihat dari lafadznya, maknanya terbagi 2 kan? Ada kulub dan ada apa? Tasir. Yang mana kulub itu ada yakin, ada sangka. Iya. Ini dari sisi amalannya, dia kadang datang iman dan ini memang asalnya beramal. Dan yang kedua adalah ilgo, tidak beramal. Kadang-kadangnya dia dalam bentuk ta'liq. Ta'liq artinya digantung. Secara lafaz tidak beramal, secara mahal beramal. Itu maksudnya ta'liq. Paham kan? Jadi gabungan dari 2 ini. Yang pertama dia imal beramal. Seperti yang antum bilang donantu Zaidan qa'iman. Itu namanya beramal. Paham kan? Bisa tidak beramal, bisa antum katakan qa'imun donantu Zaidun. Paham kan? Misalnya antum katakan kalau ini kan donantu donantu Zaidan qa'iman. Ini beramal namanya. Bisa juga irqal tidak beramal, misalnya itu katakan qa'imun dhanantu Zaidun. Ini tidak beramal, boleh. Paham kan? Jadi qa'imun khabar muqaddam, Zaidun mubtada muakhar. Paham? Adapun dhanantu mudhaf, tidak beramal. Bisa juga dia ta'liq. Misalnya kita katakan dhanantu az-Zaidun az-Zaidun qa'imun. Ini secara lafaz tidak beramal. Secara lafaz ya kan, karena Zaidun qa'imun. Paham? Tapi ini fi mahalli nasbin sadda maf'ulai dhanna. Berada dalam kedudukan nasab, menutup tempatnya dua maf'ulnya donna. Jadi ini fi mahal nasbin. Pahamin? Jadi ini secara lafaz apa? Tidak beramal, tapi secara mahal beramal. Ini yang ketiga, ini yang kedua, ini yang pertama. Paham? Ini yang boleh akan sampaikan. Jadi dia bisa beramal, itu asal, bisa tidak beramal, dan bisa tidak secara lafaz, tapi beramal secara mahal. Paham gak ini? Nah, itu kalau ada mu'alliqat nanti, ada ta'liqnya nanti, ada hal-hal, ada tempatnya masing-masing. Akan disebutkan di sini. Ada tempatnya masing-masing akan disebutkan. Kita lihat. Kata beliau rahimahullah wa'lam, ketahuilah anna li'af'ali hadzal babi salasata ahkamin. Bahwasanya untuk fi'il bab ini memiliki 3 hukum. Itu tadi memiliki 3 hukum. Al-awwal al-imal wa huwa al-asl. Yang pertama al-imal ini asal. Wa huwa waqi'un fil jami', dan ini terjadi pada semuanya, yaitu pada af'alul qulub dan af'alu at-tasyir. Semuanya bisa beramal. Contohnya mana? Mana contohnya semuanya beramal? Semuanya telah dicontohkan satu-satu di sebelumnya. Paham gak ini? Semuanya ada contohnya sebelumnya. Iya, beramal.
Atani yang kedua al-ilga'u. Yang kedua ilgo. Apa arti ilgo? Wa huwa ibtalul amali labdon wa mahallan. Ilgo artinya batal amalannya secara lafaz dan secara kedudukan. Paham ini? Batal amalannya secara lafaz dan secara apa? Kedudukan. Kedudukannya tidak ada, lafaznya juga tidak beramal. Kenapa? Apa sebabnya? Belum bilang lidhafil amil. Karena lemah amilnya. Karena lemah amilnya. Kapan amil itu lemah? Bitawastutihi au ta'akhurihi. Apakah karena dia berada di tengah atau dia berada di akhir? Ini Anda contohkan di mana ini? Ini Anda contohkan. Qaimun donantu zaidun. Di mana? Di tengah. Demikian pula kalau berada di akhir. Kalau antum bilang ya zaidun qaimun donantu. Zaidun qaimun donantu. Itu kan berada di mana amilnya? Di akhir. Itu dia lemahnya di situ. Ilgonya di situ. Jadi sekarang antum tinggal hafal saja. Ilgonya. Jadi beramalnya itu kalau begitu susunannya. Donantu zaidan qaiman. Itu beramal karena berada di mana? Di awal. Kalau dia berada di tengah atau berada di akhir, itu boleh ilgo. Tapi ingat, ilgo ini akan sampai oleh penulis, tidak wajib. Beda kalau ini nanti ta'liq. Ta'liq ini yang wajib. Kalau ada mu'alliqatnya, kalau ada yang membuat dia di ta'liq. Sebentar akan disampaikan. Paham kan? Ini tidak wajib antum batalkan. Boleh antum amalkan. Boleh antum bilang zaidan qaiman donantu zaidan. Boleh, tidak ada masalah. Sebentar akan diingatkan. Jadi ini kan dia berada di tengah, ilgo. Demikian pula nanti kalau dia berada di akhir. Antum tinggal ubah ini contohnya. Zaidun qaimun donantu. Berada di mana dia? Berada di mana? Di akhir. Ini ciri ilgo. Bitawasutihi au ta'akurihi. Nah, Zaidun donantu qaimun. Lihat. Wa Zaidun qaimun donantu. Yang perlu antum ketahui istilahnya itu. Wahwa jaizun la wajibun. Ini hukumnya boleh, tidak wajib. Paham ini? Itu tadi. Ketika antum bilang Zaidun donantu qaimun. Zaidun qaimun donantu. Atau terserah antum balik Zaidun donantu qaimun Zaid. Qaimun donantu Zaid. Paham kan? Pokoknya dia berada di tengah atau berada di mana? Di akhir. Ini yang perlu setelahnya itu. Pernyataan setelahnya itu perlu menentukan hukumnya. Kata baru wahwa jaizun la wajib. Ilgo ini boleh, tidak wajib. Ilgo ini hukumnya apa? Boleh, tidak wajib. Tahu antum boleh. Tapi kalau antum amalkan, tidak ada masalah. Tidak ada yang salahkan antum. Paham ini? Kan ilgo ini hukumnya apa? Boleh, tidak wajib. Cuman mana yang kuat? Ilgo atau imal? Kan sisa itu sekarang. Kata beliau, wa ilgo'ul mutaakhiri aqwa min i'malihi. Diilgokan yang berada di akhir itu lebih kuat daripada beramal. Artinya, kalau antum bilang begini, Zaidun qaimun donantu, lebih kuat tidak beramal daripada beramal. Kalau dia berada di mana? Di akhir. Wal mutawassitu bil aks. Sementara yang di tengah kebalikannya. Apa artinya yang di tengah kebalikannya? Beramal lebih kuat daripada tidak beramal. Kalau dia berada di tengah. Jangan tuh katakan misalnya qaimun zaidun, qaimun donantu zaidun atau zaidun donantu qaimun. Antum boleh bilang apa? Zaidan donantu qaiman. Itu lebih kuat daripada tidak beramal. Paham kan? Jadi kesimpulannya kalau dia diilgo, amilnya berada di tengah atau di akhir. Donantunya. Terus berada di tengah atau di akhir. Paham kan? Iya. Saya bukan bertanya tapi berpernyataan. Baik. Dia berada, itu ilgo ciri-cirinya kalau amilnya berada di tengah atau di akhir. Kemudian ilgo ini tidak wajib. Boleh dia beramal. Kalau dia berada di tengah lebih kuat amal daripada tidak. Kalau dia berada di akhir, lebih kuat ilgo daripada beramal. Itu kesimpulannya ilgo. Selesai kan? Tapi fiil apa yang boleh kita ilgo? Ini juga masalah. Kan kalau imal semuanya. Af'alul qulub dan af'alul apa? Tasdid. Kalau ilgo? Beliau katakan.
Wala yajuzu ilghaul amil mutaqaddim. Belum katakan setelahnya, tidak boleh diilgo amil yang ada di depan. Jadi yang boleh tadi itu yang di tengah sama di mana? Di akhir. Nah, dhanantu Zaidan qa'iman. Seperti ini, tidak boleh ilgo. Khilafan lil kufiyin, berbeda dengan orang-orang Kufah. Dilihat dari pernyataan beliau ini, ilgo berarti boleh juga di semuanya karena beliau tidak singgung. Ilgo boleh juga di mana? Di semuanya, yaitu di af'alul qulub dan di mana? Di af'alul qulub dan af'alul at-tasir. Itu sampai di sini. Tapi nanti ada pernyataan berikutnya setelah pembahasan ta'liq yang membuat kita ternyata itu yang diilgo bukan semuanya. Sabar sebentar. Kan tadi kan pas waktu imal belum singgung. Sementara ilgo tidak. Paham kan? Kita lihat dulu ta'liq. Kita lihat dulu ta'liq. Karena ternyata belum singgung itu nanti setelah ta'liq. Setelah ta'liq. Kita lihat dulu ta'liq. As-salib yang ketiga at-ta'liq. Apa artinya ta'liq? Wa huwa ibtalul amali lafdhan la mahallan. Itu batal amalannya secara lafaz, tidak secara mahal. Jadi antum tetap i'rabnya fi mahali itu setelahnya. Iya. Kenapa, kapan ini? Ini tempat-tempatnya ini. Dan mudah dihafal insyaAllah. Lima ji'i ma lahu sodru kalam ba'dah. Ini tempatnya. Karena datang apa yang memiliki hak di awal kalimat setelahnya. Wahua dia adalah lamul ibtida. Kalau ada dhanantu kemudian setelahnya ada lamul ibtida, maka pasti mulgo, pasti ta'liq. Nah contoh, dhanantu la zaidun qa'imun. Paham kan? Jadi dhanantu fi'il fa'il. La lamul ibtida. Zaidun mubtada. Qa'imun khobar. Tapi la zaidun qa'imun fi mahalli nasbin masadda maf'ulai dhanna. Menutup tempatnya dua maf'ulnya dhanna. Paham? Ini yang pertama. Kalau ada setelah lamul ibtida, ta'liq. Paham? Ta'liq. Yang kedua, wa ma'an nafiyah. Kalau ada setelahnya juga manafi. Manafi. Kaqouli ta'ala, laqad alimta ma haula yantikun. Lihat. Seharusnya kan laqad alimta haula yantikun. Paham kan? Tapi sekarang datang siapa? Ma apa di sini? Manafi. Maka langsung batal amalannya secara lafaz, tidak secara mahal. Jelas? Yang ketiga, walan nafiyah. Demikian pula kalau setelahnya ada la nafi. Kalau tadi manafi, demikian pula la nafi. Nah, alimtu la zaidun qa'imun wala amrun. Kenapa diulang la-nya itu? Karena isimnya ma'rifah. Bang, karena batal amalannya juga inilah. La nafi ini, la nafi lil jins. Cuma batal amalannya karena masuk pada ma'rifah. Maka la-nya diulang. Ini. Zaidun qa'imun tetap marfu. Karena batal amalannya alim tu. Dihalangi oleh siapa? La nafi yang batal amalannya. Wa in nafiyah. Yang keempat. Kalau setelahnya ada in nafiyah. Paham ini? Nah contoh. Alim tu in Zaidun qa'imun. Lihat juga. Siapa yang menghalanginya ini? In. Yang ke berapa sekarang? 5. Wa hamzatul istifham. Kalau ada hamzah istifham itu yang anak contohkan tadi. Dhanantu az-zaidun qa'imun. Itu siapa itu? Ada hamzah apa? Istifham. Batal. Lihat. Alimtu az-zaidun qa'imun amrun. Paham kan? Batal amalannya karena dihalangi oleh siapa? Hamzah istifham. Terakhir. Yang ke berapa? Ke-6. Jadi kalau ada 6 ini sudah. Dia ta'liq. 6. Wa kaunu ahadil maf'ulaini isim sifham. Demikian pula keberadaan salah satu dari dua maf'ulnya adalah isim sifham. Jadi tidak ada lamul ibtida, tidak ada manafi, innafi, lanafi, tidak ada hamzah istifham. Tapi salah satu dari dua maf'ulnya adalah isim sifham. Itu juga masalah. Tahu salah satu dari dua maf'ulnya? Kan ada maf'ul awal, ada maf'ul tsani. Salah satu maf'ulnya isim istifham.
batal juga amalannya. Batal juga amalannya. Lihat, alimtu ayyuhum abuk. Itu ayyuhum apa? Istifham. Seharusnya dibaca ayyahum maf'ul awal, abak maf'ul tsani. Tapi karena salah satu dari dua maf'ulnya isim maf'ul batal. Isim istifham batal. Jelas? Jelas ini? Inilah dibilang oleh para ulama bahasa yang disebut dengan nama al-mu'alliqat. Sebab-sebab ta'liq. Paham? Kan sudah lewat bersama antum pembahasan mubtada asalnya nakiro, mubtada asalnya ma'rifat, tapi boleh nakiro dengan ada apa? Musawwigot. Kalau di sana dibilang musawwigot, kalau di sini dibilang apa? Al-mu'alliqat. Perkara-perkara yang menggantung. Yang menggantung siapa? Yang menggantung donna dan saudari-saudarinya. Perkara-perkara yang menggantung donna dan saudari-saudarinya, maksudnya menggantungnya dari apa? Menggantung dari amal. Ada berapa? 6. Pertama, lamul ibtida. 2, la nafi. 3, manafi, la nafi, terus inafi, terus hamzah istifham. 6, ahadul maf'ulaini isim istifham. Selesai. Itu dia. Antum hafal itu. Kalau ada itu maka wajib ta'liq. Lihat pernyataan penulis. Fatta'liqu wajibun. Lihat ini lawan dari iman. Fatta'liqu wajibun. Idza wujida syai'un min hadhil mu'alliqat. Ta'liq itu wajib jika dijumpai salah satu dari mu'alliqat itu tadi, yaitu 6 tadi. Kalau ada dari 6 itu tadi, maka ta'liq hukumnya apa? Wajib. Jelas? Jadi ta'liq ini hukumnya apa? Wajib. Iya. Kemudian setelah itu wala yadkhulu ta'liqu walal igha fi syai'in min af'alit tasyir. Ini pernyataan bagus. Karena tadi i'mal terjadi pada seluruhnya. Kalau ilgo dan ta'liq di mana terjadinya? Kata beliau, tidak masuk ta'liq, tidak pula masuk ilgo pada af'alit tasyir. Berarti hanya berlaku pada af'al al-qulub. Perhatikan baik-baik itu. Itu bedanya. Jelas kan? Jelas ya? Jadi kita bisa katakan berarti yang ini kan pada qulub sama apa? Tasyir. Ya, pada qulub dan tasyir. Sementara dua ini pada apa? Qulub saja. Paham kan? Pada qulub saja. Cuman beda hukum. Imal wajib kan tadi, tidak boleh ilgo. Sementara ilgo hukumnya apa? Boleh. Ta'liq hukumnya wajib. Kalau ada itu 6. Jadi itu bedanya. Ini wajib beramal di atas asal. Ini ilgo boleh, tidak wajib. Paham kan? Sementara ta'liq juga hukumnya apa? Wajib. Kalau ada itu 6. Salah satunya. Itu rinciannya, itu bagus, alhamdulillah. Ini ilmu dasar dalam pembahasan donna dan saudari-saudarinya, dan ini sudah lengkap. Ini sudah lengkap. Selesai. Kemudian setelah itu beliau hanya bahas lagi sisa-sisanya dari fiil yang tadi. Wala fi qalbiyin jamid. Masya Allah. Dan tidak masuk pula pada af'alul qulub yang jamid. Jadi af'alul qulub itu kan terbagi 2. Ada yang mutasarrif, bisa ditasrif, dan ada yang jamid. Ini ilgo dan ta'liq tidak masuk pada af'alul qulub yang jamid. Siapa itu? Wa'itnan. Kalau ini belum kasih tahu karena sedikit. Yaitu af'alul qulub yang jamid tidak punya tasrif ada 2. Hab wa ta'allam. Berarti at-ta'liq dan ilgo tidak masuk pada hab dan apa? Ta'allam. Fa innahuma mulazimani sigatul amr. Karena hab dan ta'allam ini selalu dalam bentuk fi'il amr. Selalu dalam bentuk apa? Fi'il amr. Wa ma adahuma min af'ali hadzal bab yatasarraf. Sekaligus belum singgung. Dan selain dari keduanya dari fi'il bab ini bertasrif. Ya'ti minhul mudhari wal amr wa ghairuhuma. Datang darinya fi'il mudhari, fi'il amr dan selain dari keduanya. Illa wahaba min af'ali tasir. Kemudian belum kecualikan lagi satu.
kecuali wahaba dari af'alut tasir fa innaha mulazimun li sigotil madi. Berarti kita simpulkan 3 yang jamid. Nah, 3 yang jamid itu 2 dari af'alul qulub dan 1 dari af'al tasir. Af'alul qulub apa? Hab dan ta'allam. Af'alut tasir wahaba. 3 kata ini dari dona dan saudari-saudarinya jami, tidak punya tasrif. Selainnya bertasrif. Paham kan? Dan tasrifnya beramal. Kata beliau, wali tasarifihinna ma lahum mimma taqaddam min ahkam. Dan untuk tasrifnya pecahannya, iya, dia memiliki hukum yang sama dengan apa yang telah lewat. Wa taqaddamat ba'dul amsilati dzalik. Telah lewat sebagian contohnya. Wa yajuzu hatful maf'ulaini au ahadihima li dalil. Ini hukum berikutnya. Ini pembahasan penutup. Wa yajuzu hatful maf'ulaini. Boleh dihilangkan salah satu dari 2 maf'ulnya. Ya. Boleh dihilangkan salah satu dari 2 maf'ulnya. Kan dia memiliki berapa maf'ul? 2. Tapi boleh dihilangkan salah satunya dalam kalimat. Tapi ingat kata beliau, li dalilin, kalau ada buktinya. Kalau ada tandanya. Paham kan? Iya, kalau ada apa? Tandanya. Boleh dihilangkan. Lihat. Nah, aina syuraka'i alladhina kuntum taz'umun. Lihat. Aina syuraka'i. Mana sekutu-sekutuku yang kalian sangka? Sekarang lihat. Taz'umun. Itu kan namanya donna. Mana maf'ul awal, mana maf'ul tsaninya? Hilang, ya kan? Kan boleh dihilangkan dua-duanya atau salah satunya. Kalau ada apanya? Dalilnya mana ini? Itu syurakaiyah yang pertama. Kan ini kan tinggal dibilang taz'umunahum syuraka. Yang kalian sangka itu adalah sekutu. Paham takdirnya? Taz'umunahum itu maf'ul awalnya, syuraka adalah maf'ul tadi. Karena sudah disebutkan syuraka tadi. Lihat lagi, wa idza qila lak, kalau dikatakan kepada antum, man donan tahu ko iman, antum ditanya, man donan tahu ko iman, mana maf'ul awalnya dulu? Hu, maf'ul tsaninya? Fatakul, antum jawab, donantu Zaidan. Antum ditanya, siapa yang kamu yakin berdiri? Antum bilang, donantu Zaidan, saya yakin Zaid. Yang ada cuma apa ini? Yang ada cuma apa ini? Maf'ul awal. Mana maf'ul tsaninya? Paham kan? Dihilangkan. Aslinya apa? Ai donantu Zaidan ko iman. Paham? Kenapa? Karena ada dalilnya. Apa dalilnya? Di sebelumnya. Kan kalau sudah disebutkan sebelumnya, tidak apa-apa dihilangkan setelahnya. Tidak mengapa kalau dihilangkan apa? Setelahnya. Itulah dalilnya. Selesai. Jadi pembahasan terakhir ini boleh dihilangkan dua-dua maf'ulnya atau salah satunya. Tapi ingat kalau ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya tiba-tiba langsung bilang apa? Donantu. Tidak ada apa-apa. Donantu. Tiba-tiba dia datang. Yastrib misalnya. Donantu. Nah, tidak ada angin, tidak ada apa-apa. Langsung dia bilang donantu. Maksudnya? Kan tidak ditahu apa maksudnya dia donantu. Ya kan? Nah, coba sebelumnya dibilang Zaidun qaimun. Nah, Zaidun qaimun. Jadi datang satria bilang Zaidun qaimun. Donantu. Maksudnya apa? Donantu Zaidan qaiman. Begitu maksudnya. Ada apanya itu? Dalil sebelumnya menunjukkan bahwa ada yang hilang. Jelas ini? Itu kalau ada dalilnya. Selesai. Kemudian kata beliau wa adda sahib al-ajurumiyah min ahadil af'al, dan pengarang matan jurumiyah memasukkan dari fiil-fiil ini sami itu. Kan antum lihat kan di matan jurumiyah ada sami itu? Ada. Di mutamimah ada enggak sebelumnya sami itu? Enggak ada kan? Maka beliau singgung di sini supaya enggak terkesan kenapa enggak ada. Kata beliau dimasukkan oleh pengarang matan jurumiyah dari fiil-fiil ini adalah sami itu. Taba'an lil Akfash wa man wafaqahu. Itu pengarang matan jurumiyah memasukkannya
karena mengikuti Al-Akhfash dan yang sepakat dengannya, sependapat dengannya. Wala budda ayyakuna maf'ulu hasani jumlatan, dan harus maf'ulnya yang kedua sebagai jumlah. Dan di buku Tuhfah sudah diingatkan ini oleh Syekh Ahmad. Antum ingat kembali? Iya kan? Yang diperselisihkan itu sami itu. Dan harus maf'ulnya yang kedua harus jumlah. Mimma yusma, di antara yang didengar dari ucapan mereka, nah sami'tu Zaidan yaqulu kada. Wa qouli ta'ala sami'na fatan yadhkuruhum. Paham ini? Jadi mereka katakan di atas pendapatnya Al-Akhfash ini dan penulis Matan Jurmiyah, Zaidan berarti maf'ul awal, yaqulu fi'il mudhari dan fa'ilnya fi mahalli nasbin maf'ul tsani. Wa qouli ta'ala, dan firman Allah Ta'ala sami'na fatan yadhkuruhum. Fatan ini apa? Maf'ul awal di atas pendapatnya Al-Akhfash. Paham kan? Kemudian yadhkuruhum jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin maf'ul tsani. Paham kan? Tapi kata beliau wa madhhabul jumhuri, dan madhabnya mayoritas, ya, dan madhabnya mayoritas annaha fi'lun muta'addin ila wahid, bahwasanya dia adalah fi'il yang butuh kepada satu saja. Fa in kana ma'rifatan kal mithalil awal, kalau maf'ul awalnya itu adalah ma'rifah seperti contoh yang pertama, fal jumlatul lati ba'daha hal, maka jumlah setelahnya itu i'rabnya sebagai apa? Hal. Jadi bukan maf'ul tsani. Paham ini? Tapi i'rabnya apa? Hal. Wa in kana nakiratan, kalau itu maf'ulnya nakirah, fa kama fil ayati, sebagaimana dalam ayat, fal jumlati sifatun, maka jumlahnya itu sebagai apa? Sifat, na'at. Wallahu a'lam. Paham kan? Berarti belum pilih pendapat jumhur, makanya belum tidak masukkan. Seperti yang dipilih di Tuhfah, pendapat jumhur bahwa sami itu tidak masuk dalam temanya donna. Sami itu tidak masuk dalam temanya apa? Donna. Selesai marfu'at. Paham kan? Setelahnya kita baca dulu mansubat supaya nanti langsung masuk maf'ulun bih. Paham kan? Ya, kata belum? Babu al-mansubati minal asma. Bab isim-isim yang dinasab. Al-mansubatu khamsata asyara. Wah, banyak. Yang mansub itu ada 15. Tapi jangan takut, karena sebagiannya sudah kita bahas kan. Khobar kana, khobar af'alul muqarrabah kan sudah lewat. Iya kan? Tapi ini belum 15, ini semuanya secara keseluruhan. Wahya dia adalah maf'ul bih. Satu. Wa minhul munada. Ini keanehannya di sini. Wa minhul munada kama sayati bayanuhu. Di antara maf'ulun bih adalah munada, sebagaimana akan datang penjelasannya. Jangan penasaran dulu. Paham? Kenapa munada dinamakan maf'ulun bih? Akan datang penjelasannya. Jadi munada di sini tidak ada bab khusus. Dia masuk dalam bab apa? Maf'ulun bih. Dipahami ini? Akan datang penjelasannya. Wal masdar. Ini yang kedua, masdar. Apa maksudnya masdar? Wa yusammal maf'ul mutlak. Wa dzarfuz zamani wa dzarful makan. Ini yang disebut dengan apa? Wa yusammal maf'ulun fi wal maf'ul min ajli wal maf'ul ma'a wal musyabbah bil maf'ul bi. Ini tambahannya. Ini tambahannya. Wal musyabbah bil maf'ul bi, dan yang diserupakan dengan maf'ul bi. Wah, ternyata di sana ada isim mansub tapi i'rabnya al musyabbah bil maf'ul bi. Diserupakan dengan maf'ul bi, bukan maf'ul bi, tapi al musyabbah bil maf'ul bi. Akan datang kajiannya. Wal hal. Jadi itu belum kita kaji itu. Wal musyabbah bil maf'ul bi belum. Iya, wal hal. Sudah ini, sudah pernah. Wa tamyiz sudah pernah. Wal mustatna. Sudah kan? Itu yang belum kita kaji di bab marfu'at. Sekarang, wa khabar kana wa akhwatiha. Sudah itu? Nanti lewat, tidak dibahas. Wa khabar huruf musyabbaha bilaisa. Sudah itu? Nanti tidak dibahas. Wa khabar af'alul muqarrabah. Sudah itu? Tidak dibahas. Wasmu inna wa akhwatiha. Sudah itu? Tidak dibahas. Wasmu lalatin lina fil jin. Sudah dibahas? Sudah dibahas. Jadi itu gugur semua itu. Jadi jadinya nanti dia memang 15 secara hitungan. Tapi kan sudah dibahas semuanya yang lain. Paham kan? Wattabilil mansub.
Wa arba'atu asya kama taqaddam. Dan berikutnya tabil mansub, dan ini ada 4 jenis, akan sudah lewat penyebutannya juga, tapi pembahasannya belum juga dibahas. Selesai kan? Inilah 15 isim-isim yang di nasab. Alhamdulillah. Nanti baru kita masuk. Atau langsung dulu itu di maf'ulun bih? Tidak langsung dulu? Baik, sedikit. Nah, sedikit. Babul maf'ul bih, bab maf'ul bih. Huwal ismul ladzi yaqa'u 'alaihi fi'il. Dia adalah isim yang dikenai pekerjaan. Nah, darabtu Zaidan. Mana maf'ulun bih? Rakibtul farasa. Mana maf'ulun bih? Wattaqullaha. Mana maf'ulun bih? Wa yuqimuna sholata. Mana? Wa ala qismain, dia terbagi 2. Dhahir wa mudmar. Ada yang berupa dhahir, ada yang berupa apa? Dhamir. Fad dhahir ma taqaddam dzikruh. Dhahir tadi apa yang telah lewat. Wal mudmar qisman. Sementara yang menjadi dhamir ada 2. Ada muttasil. Nah, akramani mana? Ya-nya. Akramani mana? Ya-nya. Wa akhwatihi, dan saudara-saudaranya. Kan boleh untuk bilang akramani, akramana, akramaka, akramaki, akramakuma. Itu maksudnya. Yang telah lewat di dhamir. Paham kan? Wa munfasil. Dan ada dhamir yang terpisah. Nah, iyaya wa akhwatihi. Iyaya dan saudari-saudarinya. Iya kan? Iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma. Semuanya. Saudari-saudarinya. Wa qad taqaddama dzalika fi faslil mudmar. Telah lewat hal itu dalam fasalnya apa? Dhamir. Wal aslu fihi ayyata'akhkhar anil fa'il. Asalnya dia diakhirkan setelah fa'il. Artinya ini sudah dibahas di fa'il sebelumnya kan. Asalnya kan fi'il, fa'il, maf'ulun bi. Itu asalnya. Contoh. Wa waritha Sulaimanu Dauda. Lihat. Fi'il, fa'il baru maf'ulun bi. Wa qad yataqaddam alal fa'il. Kadang dia mendahului fa'il. Berarti fi'il, maf'ulun bi, fa'il. Jawazan wa wujuban. Bisa jawazan, bisa wujuban. Sudah lewat kajiannya. Iya kan? Bisa jawazan, bisa apa? Wujuban. Wa qad taqaddama alal fi'ili. Contohnya lewat di pembahasan fa'il. Antum bisa lihat kembali di sana. Paham kan? Contohnya sudah lewat. Wa qad yataqaddam alal fi'li wal fa'il. Kadang dia mendahului fi'il dan fa'il. Berarti susunan sekarang apa? Maf'ulun bi, fi'il, fa'il. Kama taqaddam fi babil fa'il. Sebagaimana telah lewat di dalam bab fa'il. Selesai. Wa minhuma udmiru amiluhu jawazan. Di antaranya ada yang disembunyikan amilnya secara boleh. Jadi itu kan tiba-tiba ada maf'ulun bi. Paham? Berarti kalau antum tiba-tiba dapat maf'ulun bi, maka katakan ini maf'ulun bi, amilnya apa? Mahdhuf, disembunyikan. Lihat, nah, contoh qalu khairon. Kan qalu enggak butuh maf'ulun bi. Qalu khairon. Tiba-tiba ada khairon. Paham gak ini? Tiba-tiba ada apa? Khairon. Apa antum i'rab khairon? Maf'ulun bi. Mana fi'ilnya? Mahdhuf. Kan sebelumnya kan gini. Mada anzala rabbukum? Itu pertanyaan dari malaikat. Apa yang diturunkan oleh Rabb kalian? Mereka jawab qalu khairon. Takdirnya qalu anzala khairon. Jadi maf'ulun bi-nya dari fi'il yang hilang, yaitu anzal, diketahui oleh fi'il sebelumnya. Jumlah setelahnya. Wa wujuban fi mawati. Dan bisa wajib dihilangkan itu amilnya pada beberapa tempat. Ini karena hal yang baru ini, pada beberapa tempat ini kita akhirkan. Itu tadi, itulah pembahasan asal maf'ulun bih. Pendek sekali. Buku dasar itu. Paham kan? Setelah itu ini tambahannya. Yang dihilangkan amilnya ini. Ada antaranya nanti munada, istigol. Ini masalah istigol, masalah sibuk. Nah, yang baru ini butuh kita bahas nanti insya Allah.